Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya dengan Cantik Anjani di sini akan menjelaskan mengenai tokoh kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Pemimpin harus memiliki kelebihan dari pemimpin lainnya dan berpikir lebih spesial dari pengikutnya. Menurut Arifin Abdurrahman dalam bukunya Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja mengatakan bahwa kelebihan pemimpin berada dalam 3 hal, yaitu kelebihan akal dan rasio, kelebihan secara rohani, dan kelebihan secara jasmani. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II adalah seorang pemimpin tangguh, penakluk Konstantinopel yang dari kecil banyak pemahaman tentang agama. Sultan Murad II sebagai ayahnya sangat menekankan pentingnya pendidikan agama sehingga banyak ulama didatangkan untuk mendidik beliau, diantaranya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang pakar fikih, dan Syekh Syamsuddin atau polimat, orang yang memiliki pengetahuan sangat luas, salah satunya ahli dalam pengetahuan astronomi dan ilmu kedokteran. Pada usia beliau 21 tahun mampu menguasai 6 bahasa, yaitu dalam strategi perang, sains, dan matematika. Selain hal tersebut, kesuksesan dan jiwa kesatrianya yang tangguh karena ketekunannya melaksanakan sholat tahajud, sholat rawatib dari balik hingga wafat. Dengan demikian, sosok Sultan Muhammad Al-Fatih ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu Muhammad SAW. Bahwasanya Rasulullah itu pernah mengatakan kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam dan pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan yang berada di bawahnya adalah sebaik-baiknya pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Pemimpin yang terkenal dan berpengaruh dalam Islam adalah Muhammad Al-Fatih ini, penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih atau sering disebut dengan Muhammad II bin Sultan Murad II merupakan Sultan ke-8 dalam Daulah Utsmaniyah. Ayahnya Sultan ke-6 dari Murad II bin Sultan Muhammad Jalabi. Beliau dilahirkan di Edrin pada 29 Maret tahun 1432. Adanya persaingan antara dua negara, yaitu Imperium Romawi atau sering disebut dengan Bizantium dan Khalifah Islam atau Utsmani, di mana tentara Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan langsung Sultan Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenal sebagai Sultan Mehmed II. Nah, Muhammad Al-Fatih menjadi panutan karena pada tahun 1453 Masehi bersama bangsa Turki Utsmani di bawah pimpinannya berhasil menaklukkan Konstantinopel yang terus menjadi pangkalan utama Bizantium. Dengan demikian, penulis ini atau saya sebagai presentasi memilih tokoh pemimpin Muhammad Al-Fatih karena sosok istimewanya, mampu menjadi pemimpin terbaik dan berhasil mencetak sejarah penakluk Konstantinopel. Nah, terus kualifikasi pemimpinnya gimana sih? Nah, dalam sejarah nama Muhammad Al-Fatih merupakan deretan daftar pemimpin besar dunia bersejarah dengan Napoleon, Alexander the Great, dan Hannibal. Nah, keistimewaan Sultan Muhammad Al-Fatih ini makanya pengangkatan menjadi sultan sangat mudah dan masa 2 tahun jabatan mampu menaklukkan kota adidaya di masanya. Selain itu karena didikan dari seorang ayah atau seorang guru di belakangnya membuatnya memiliki karakter istimewa. Adapun karakter Muhammad Al-Fatih dalam memimpin sangat penting untuk saya bahas, yaitu yang pertama keteguhan hati. Kenapa sih kok keteguhan hati? Nah, karena nampak ketika melaksanakan misi besar yaitu penaklukan kota banyak gagal pemimpin dalam Islam. Kenapa? Sebab kota tersebut dibangun di atas 7 bukit serta tanduk emas dan laut maksmara. Dengan keteguhan hati beliau dapat menembus pertahanan kota tersebut walaupun menemukan banyak rintangan dan kesulitan yang luar biasa. Dengan sikap yang penuh dengan keteguhan hati juga terlihat ketika di dalam pasukannya itu ada ketidakberesan dan kemalasan. Nah, sikap beliau langsung memberikan penegasan dong yang kuat apabila tidak ingin berjuang untuk mengundurkan diri. Hal yang paling menarik nih, ada kekuatan hati. Tatkala mampu memindahkan 72 kapal dayung dari Selat Bosphorus menuju Teluk Tanduk yang sangat mustahil terjadi. Namun karena tekad yang kuat mencari akal dan cara baru untuk melancarkan serangan menaklukkan Konstantinopel, maka hal tersebut dapat menjadi kenyataan. Peneguhan ini juga berkat bimbingan sang guru yang dekat dengan Allah SWT karena akhirat tujuan dan Al-Quran sebagai jalan hidup serta hatinya penuh dengan zikir. Nah, selain itu adanya keberanian.
Muhammad Al-Fatih ini tertulis pada buku As-Salabi bahwa beliau dengan pedangnya sendiri ikut turun tangan ke medan perang melawan musuh. Saat terjadi peperangan dan dalam kondisi mendesak, Sultan berteriak dengan suara, "Wahai pasukan mujahidin, jadilah kalian tentara Allah dan hendaklah ada dada kalian semangat Islam yang membara." Nah, sembari memegang tameng dan menghunuskan pedang dan segala memacu kudanya berlari ke depan tanpa menoleh ke siapapun, keberanian Sultan Muhammad Al-Fatih ini dalam mengambil keputusan dan membangkitkan semangat pasukannya menjadi keberanian berlandaskan ketaatan dan ketauhidan yang dapatkan mengguncang hati para musuhnya. Yang ketiga, cerdas. Nah, Muhammad Al-Fatih ini sangatlah cerdas karena taktik perangnya dapat dengan mudah begitu banyak memindahkan kapal dari pangkalan Baskatasi ke tanduk emas. Namun beliau tetap semangat dan pantang menyerah. Nah, kecerdasan walaupun sangat sulit ya menarik kapal dari jalan darat berada di antara dua pelabuhan, tetapi dilakukan sebagai usaha menjauhkan kapal-kapal dari Galata sebab khawatir mendapat serangan dari pasukan Genova saat itu. Adapun jarak yang dilalui itu 3 mil teman-teman. Tanah yang dilaluinya pun berupa bebukitan dan tidak siap dijalani. Melihat kondisi itu muncul kecerdasan nih dari Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu beliau itu ada taktik. Berusaha meratakan tanah dalam hitungan jam dan mendatangkan papan dari kayu yang telah diberikan lemak dan minyak. Kemudian papan-papan tersebut diletakkan di atas tanah yang sudah rata yang memungkinkan kapal Utsmani dapat dengan mudah ditarik dan berjalan. Nah, ide ini merupakan ide yang sangat cemerlang pada masa itu. Kecepatan berpikir dan kecepatan beraksi menunjukkan kecerdasan beliau bahwa orangnya itu mampu mengelabui musuhnya, dan sosoknya ini sosok yang taat beragama ya dan sayang kepada umat Islam. Nah, kesuksesan Muhammad Al-Fatih ini yaitu ketakwaan dan kearifan cintanya kepada umat. Kemauan yang teguh dan gigih nih selanjutnya. Beliau ini memiliki sifat kemauan yang teguh dan gigih karena muslim khususnya pemimpin demi wujudkan cita-cita bangsanya tentu harus memiliki sifat tersebut. Karena tidak akan muncul dengan tiba-tiba, tapi harus dengan ditempa. Tatkala Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengirimkan utusan pada Kaisar Konstantinopel yang meminta untuk menyerahkan Konstantinopel agar tidak terjadi pertumpahan darah di kota itu dengan jaminan tanpa adanya gangguan dengan adanya pilihan untuk diam di kota itu atau meninggalkan kota. Nah, namun Konstantinopel menolak penyerahan kota dan Sultan pun berkata dalam waktu dekat akan singgasana untukku dan Konstantinopel akan ada kuburan baginya, begitu intinya teman-teman. Nah, keadilan itu bukan hal mudah ya, seorang pemimpin berlaku adil kepada rakyatnya. Namun Muhammad Al-Fatih ini mampu berlaku adil kepada siapapun, bahwasanya ia telah berinteraksi kepada ahli kitab sesuai syariat Islam dan memberikan hak-hak beragama. Ia tidak pernah melakukan perlakuan jahat atau sewenang-wenang di kalangan Kristen. Bahkan ia sangat menghormati pimpinan mereka yang berbuat baik kepada mereka. Slogannya adalah keadilan adalah pondasi kekuasaan, tidak tertipu dengan kemampuan dirinya dan banyaknya jumlah tentara serta luasnya kekuasaan. Muhammad Al-Fatih ini menyerahkan semua keutamaannya kepada Allah. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong dan membantunya melakukan kota Konstantinopel. Selanjutnya itu adalah keikhlasan. Dijelaskan dalam As-Salabi banyak sikap keikhlasan Al-Fatih ini semasa perjalanan menjadi sultan. Memang amal kebajikan yang dilaksanakan semata-mata karena Allah dan mengharap keridhaannya. Itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Keilmuannya nih selanjutnya. Sultan Muhammad Al-Fatih ini sejak kecil tunduk aturan pendidikan yang langsung dibimbing oleh ulama terkenal pada zamannya. Beliau belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern di zaman tersebut seperti berhitung, ilmu falak, sejarah, pendidikan, kemiliteran, baik secara teori ataupun praktik. Adapun ulama yang membimbingnya yaitu Syamsuddin dan Mullah Al-Qurani, seorang ahli agama di masa pemerintahan Utsmani sebagai ulama ensiklopedis. Dampak dari pendidikan tersebut nampak dalam orientasi peradaban dunia, politik, dan kemiliteran. Selain hal tersebut, menuntut ilmu itu wajib ya bagi seorang muslim. Kita pun harus sadar bahwa agama itu pedoman kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya kita tadi udah bahas tuh mengenai kepemimpinannya itu seperti apa. Kemudian untuk fungsi kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih itu seperti apa sih? Yaitu beliau selalu mengarahkan pengikutnya untuk terus berjihad di jalan Allah, memiliki semangat yang tinggi, pantang menyerah, dan memiliki ide-ide cemerlang dan berusaha sebaik mungkin
dalam mengatur hubungan antara individu dan kelompoknya, bersikap tegas dan mengutamakan nilai keislaman. Nah, pemimpin Sultan Muhammad Al-Fatih ini dikenal sebagai pemimpin yang cakap loh, adil, cerdas, dan mempunyai kepakaran di berbagai bidang ilmu. Kemudian, sifat kepemimpinannya, inilah yang mendukung fungsi kepemimpinan beliau menjadi tauladan bagi umat Islam. Selain hal tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dikenal dengan kecerdasannya mampu menyusun strategi dengan tepat ketika meruntuhkan tembok Konstantinopel dan menaklukkannya, mampu merancang taktik dengan baik walaupun penuh resiko dan peluang yang terbatas, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Problem solving pada masanya sangat cemerlang dilakukan dibanding kepemimpinan di masa yang lalu, serta memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tepat ketika akan melakukan penyerangan. Nah, itu tadi. Kemudian untuk teori kepemimpinannya gimana sih kalau zamannya Sultan itu? Nah, menurut teori kepemimpinan, beliau ini mendapatkan kepemimpinan diperoleh dari warisan atau pemberian. Kok bisa sih? Nah, meskipun pada awalnya harus didahului oleh dua orang, yaitu Ahmad dan Ali, yang keduanya telah meninggal dunia, namun akhirnya Murad II ini menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai Sultan di Daulah Utsmaniyah. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih ini memperoleh kepemimpinan dari ayahnya, yaitu Murad II, untuk menjadi Sultan ke-7. Walaupun awalnya kepemimpinan ini diambil kembali oleh Murad II dikarenakan Al-Fatih masih berusia 15 tahun, tetapi kemudian dikembalikan lagi. Dengan demikian, sumber kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ini memiliki tipe kepemimpinan tradisional ya teman-teman. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih ini juga memiliki tipe kepemimpinan karismatik. Kok bisa sih? Sebab tipe kepemimpinan yang memiliki pengaruh besar kepada anggotanya dan memiliki daya tarik luar biasa sehingga anggotanya dapat tunduk dan patuh tanpa tekanan dan paksaan dari yang memimpinnya. Keistimewaan kepemimpinan ini memiliki kecerdasan yang lebih, kekuatan yang support dan pemberani dari berbagai hal. Kemudian kepemimpinan karismatik ini dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang tingkah laku dan perbuatan seorang pemimpin diilhami atau dilakukan menurut Tuhan dan memiliki sifat-sifat yang jujur, cerdas, dan sifat terpuji lainnya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan merupakan seorang putra mahkota ya, orang yang seharusnya menjadi seorang raja, tetapi karena sudah seperti takdir Tuhan, Sultan Agung atau Muhammad Al-Fatih ini dapat menjadi raja, gitu ya teman-teman. Kemudian kita membahas mengenai pengaruh dalam kepemimpinan. Nah, pengaruhnya apa sih? Nah, pengaruhnya itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu telah mencatat sejarah panjang dan hebat dengan keyakinan dan ketakwaannya tertanam bahwa janji Allah dan Rasul itu benar apabila manusia beramal soleh dan berjuang habis-habisan berjihad di jalan Allah. Kesuksesan Sultan Muhammad Al-Fatih ini atas pencapaiannya yang gemilang tidak terlepas dari bimbingan ulama-ulama besar Turki Utsmani, di antaranya Syekh Syamsuddin. Nah, ulama tersebut telah memberikan perhatian, bimbingan, sehingga sejarah dapat mencatat prestasi Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Bizantium atau Konstantinopel yang merupakan negara adidaya pada masanya. Kemudian kekuasaannya menjalankan kepemimpinan. Tujuan utama Muhammad Al-Fatih adalah melanjutkan ekspansi yang telah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Keinginan beliau berjihad melanjutkan penaklukan yang pernah dilakukan oleh ayah dan kakek-kakeknya yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan ketika dan setelah melakukan Konstantinopel ini pun, Muhammad Al-Fatih telah berjihad di jalan Allah loh. Oke, Sultan Muhammad Al-Fatih ini selalu beradaptasi dengan sistem pemerintahan yang ada sebelumnya yang telah mewariskan pedoman yang harus dijalankan raja-raja yang telah berkuasa. Kepemimpinan yang bersumber dari adaptasi sistem pemerintah Utsmani, khususnya sistem pemerintahan Murad II, yaitu menjalankan undang-undang panduan dan dasar-dasar pemerintahan. Pemerintahan apa? Yaitu Utsmaniyah yang terdiri dari 9 poin pokok. Nah, ini dibahas juga dalam As-Salabi. Selain itu, Sultan itu juga beradaptasi dengan masyarakat Konstantinopel yang beragama Nasrani. Adapun dalam menjalankan kepemimpinan, Sultan ini mengatur bagian-bagian masuk dalam kepemimpinannya, bahkan menyatukan agama dan masyarakat yang berada dalam kekuasaannya. Terbukti loh, Sultan dapat mengatur hubungan pemerintahan yang bercirikan Islam dengan masyarakat yang memeluk agama Nasrani, serta memadukan antara kekuatan militer dan semangat jihad untuk menjadi pasukan yang telah diramalkan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya teman-teman. Kemudian gaya kepemimpinan Muhammad Al-Fatih nih. Nah, gayanya itu mengintegrasikan antara agama Islam dengan hukum sehingga pada masa pemerintahannya menaruh perhatian dalam pembangunan kerajaan.
Selain hal tersebut, membenahi masalah birokrasi pemerintahan serta memperhatikan peningkatan masalah perekonomian. Tak hanya hal itu, Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga mewariskan beberapa aturan atau tuntutan yang wajib ditempuh anak cucunya yang akan menjadi raja dan menjadi amanah yang telah dijalankan dan dipelihara generasi selanjutnya. Pemeliharaan pola yang dilakukan dengan melengkapi, memelihara, dan memperbaiki sistem agar dapat mempertahankan sistem yang dipakai. Kemudian kepengikutannya itu gimana sih dulu? Nah, kepengikutannya Sultan Muhammad Al-Fatih ini sebaik-baiknya pengikut yang mampu berjihad di jalan Allah. Sebab pasukan Muhammad Al-Fatih ini berhasil menyebarkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon besar, daratan yang tidak rata, dan mampu menebangi pohon yang merintangi perjalanannya, sehingga akhirnya Sultan dan pasukannya mampu menaklukkan Konstantinopel melewati banyak rintangan dan pertemuan yang luar biasa. Bahkan pengikut Sultan Muhammad Al-Fatih ini memiliki ketaatan yang lebih dengan Tuhannya. Ketika proses merebut kota masyhur pada masa kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu pun membutuhkan persiapan yang sangat lama ya tentu, dengan membentuk armada angkatan laut di Gallipoli, mempersiapkan senjata, logistik, ribuan pasukan berkuda yang infanteri, hingga akhirnya Konstantinopel dapat ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan pengikut. Kemudian dalam pembuatan keputusan itu gimana sih? Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dalam membuat keputusan selalu berpegang teguh dengan syariat Islam, serta memberi amanah berupa warisan pedoman kepada anaknya yang memiliki 14 poin amanah. Selain hal tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih selalu beradaptasi dengan aturan menjadi undang-undang yang wajib dijalankan oleh raja yang berkuasa di Utsmani. Beliau dalam membuat keputusan selalu dilandasi dengan semangat jihad untuk menjadi pemimpin sebaik-baiknya pemimpin. Nah, gitu ya teman-teman, kita udah bahas nih semua tentang kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih tadi. Adapun nilai-nilai kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih itu sangat relevan jika diterapkan dalam pendidikan kepemimpinan pemuda masa kini loh. Akhlak mulia yang beliau miliki ini dapat menjadi jawaban permasalahan yang muncul dalam fenomena kepemimpinan di masa sekarang. Pemimpin yang baik juga membutuhkan proses dalam membentuknya. Nah, seperti Sultan Muhammad Al-Fatih ini mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang mumpuni. Beliau mempelajari ilmu agama dan pengetahuan. Berbekal hal tersebut, beliau pun menjadi seorang pemimpin yang optimis, penuh keyakinan, adil pada rakyatnya, dan tidak memandang latar belakang suku, agama, dan status sosial. Dengan demikian, keunggulan lainnya memiliki kecerdasan dan keberanian yang berdampak pada keputusan-keputusan beliau mengambil bersifat adaptif dan inovatif. Maka saya berharap pemuda Indonesia ini mampu menerapkan nilai-nilai perjuangan ini dan dapat membentuk jiwa kepemimpinan dan mampu menjadi teladan bagi semua orang. Begitu ya teman-teman untuk tokoh kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sampai jumpa di tokoh selanjutnya. Dadah!